Jadi ketika kita beramal soleh, sesungguhnya kita sedang membangun kafling kita sendiri di surga. Nah, salah satunya tadi, kalau sering baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka kita sedang membangun kafling kita sendiri di surga. Sebaliknya, kalau kita senang melakukan maksiat, dosa, keburukan, maka sesungguhnya kita sedang membangun kafling kita sendiri, rumah kita sendiri di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Allahumma faqihna fiddin wa'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid yang mulia dan yang kami muliakan, para guru, para ustadz, para sepuh, bini sepuh, para tokoh, pimpinan LPI Al-Bayan Islamic School Al-Mukarram, Bapak Kadar ya, Heraris SEMH beserta seluruh jajaran Al-Mukarram, Kepala Sekolah SMP Al-Bayan, Bapak Ade Taufik, betul ya? Ade Badar Taufik ST beserta seluruh jajaran, Wakil Kepala Sekolah SMP Ibu Diah Pratama SSI, Wakasek SMP Bapak Arif Rahman Hakim SPD beserta seluruh jajaran dan para guru serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada hadirin semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan hadirin semua. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang membawa manfaat, berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Saya diberikan judulnya lumayan menarik, dan mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Meneladani kebiasaan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya apa saja mungkin begitu ya, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita tiru atau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Pertama ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ya dengan tema ini kita dianggap sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mau ittiba, mengikuti pola ajaran yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, mudah-mudahan kita dianggap sebagai keluarga beliau, walaupun kita bukan keluarga dari sisi nasab, dari sisi biologis. Ada seorang sahabat mulia, mungkin nanti di akhir ada kuis ya, nanti minta hadiah ke kepala sekolah atau kepada Pak Ustadz gitu. Nanti akan saya sampaikan pertanyaan ini di akhir. Tolong konsentrasi. Yang mau tidur gimana? Dipersilahkan. Sementara ditahan dulu. Nanti mungkin di akhir ada kuis. Mudah-mudahan harapan kita, walaupun kita secara nasab, mohon maaf, secara biologis tidak ada jalur kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dengan kita mengikuti pola ajaran yang dicontohkan oleh beliau, mudah-mudahan kita dianggap sebagai keluarga beliau. Kalau sudah dianggap, saya punya anak, pasti saya perhatikan Pak ya, anak saya kasih jajan, saya sayangi, begitu. Maka dalam Quran, dalam urusan Quran itu, dalam sebuah hadis, Allah punya keluarga di muka bumi ini. Innalillahi ahlina minan nas. Allah punya keluarga di muka bumi ini dari kalangan manusia. Manhum, para sahabat penasaran siapa mereka. Hum ahlul Quran. Mereka keluarganya Allah itu adalah ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Jangan dibayangkan Allah punya istri, punya anak. Enggak. Yang dimaksud keluarga di sini adalah mereka yang mau mengakrabi Al-Quran, yang mau terus bergandengan dengan Quran, yang mau terus berdekat-dekatan dengan Quran, maka hidupnya akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya begitu, bukan berarti Allah punya anak. Itu maksud keluarganya Allah di muka bumi ini. Sama seperti yang saya sampaikan, siapapun yang mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berupaya mencontoh keseharian beliau, mudah-mudahan walaupun dari sisi nasab kita tidak punya jalur, syukur-syukur dari sisi nasab kita punya jalur ya. Ada di sini. As-Segab, Al-Attos, ada? As-Segab ada? Alhamdulillah. Kalau saya alkohol sama alpukat. Alhamdulillah kalau dari sisi nasab ada, mudah-mudahan juga dari sisi amaliyah cocok dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai seperti Kan'an. Siapa? Kan'an. Kan'an anaknya siapa? Nabi Adam. Nabi Nuh. Kan'an kan ngeyel tuh. Ayo ikut saya, kata ayahnya. Gak mau. Akhirnya kabur, kemudian naik ke atas gunung. Kita tidak akan tenggelam. Padahal sudah diancam oleh ayahnya akan turun hujan berhari-hari. Nah, dia ngeyel kemudian naik ke atas gunung, tetap aja tenggelam. Pada saat itu Nabi Nuh masih mengharapkan Kan'an ini sebagai anaknya, masih memohon kepada Allah agar diselamatkan. Itu apa dalam Quran? Wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi innabni min ahli ya, wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dia masih keluarga saya, kata Nabi Nuh. Bukan, kata Allah, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalihin. Dia sekarang bukan lagi keluargamu. Maksudnya bukan keluarga dari sisi ideologis. Dari sisi biologis oke, tapi dari sisi ideologis bukan keluarganya Nabi Nuh. Innahu amalun ghairu sholih, karena Kan'an bukan orang yang melakukan amal soleh, tidak mengikuti Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam.
Kalau dia mengikuti Nabi Nuh, wah itu 2 kali lipat dari sisi nasab, oke? Dari sisi kasab, kalau bahasa orang pesantren kasab itu amaliyah, oke. Nah ini mudah-mudahan ya, sekali lagi walaupun kita dari sisi nasab tidak ada jalur kepada Nabi, mudah-mudahan juga dianggap sebagai keluarga beliau, karena ada sebuah riwayat, ini mungkin bisa dicatat nanti saya sampaikan. Ada sebuah riwayat seorang sahabat mulia namanya Salman Al-Farisi. Beliau bukan keturunan Quraisy, tetapi asli Persia ya. Asli Persia. Salman Al-Farisi yang punya inisiatif bikin parit pada perang Khandaq itu. Apa kata Nabi terkait Salman Al-Farisi ini? Salman minna ahlal bait. Salman ini bagian daripada keluarga kami, padahal bukan keluarganya Nabi. Kalau Abu Lahab oke, keluarganya Nabi, masih pamannya itu. Tetapi dari sisi biologis saja, nasab saja, dari sisi ideologis bukan. Nah, Salman Al-Farisi ini dianggap oleh Nabi sebagai keluarga beliau karena mau apa? Ittiba, mau mengikuti Nabi, mau meniru pola-pola ajaran Nabi, mau mengamalkan keseharian-keseharian yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi mengatakan Salman minna ahlal bait. Ada lagi satu riwayat, Bilal minna ahlal bait. Kenal Bilal bin Rabah? Orang mana? Orang mana? Ethiopia, orang Habasyi. Kalau di Indonesia mirip orang Papua lah. Itu kepada Bilal Nabi mengatakan Bilal minna ahlal bait. Bilal itu bagian daripada keluarga kami, padahal bukan orang Quraisy, bukan keluarganya Nabi, tetapi Nabi sayang kepada beliau sampai dianggap sebagai keluarganya Nabi itu. Kira-kira pengen jadi keluarganya Nabi? Pengen? Nah, kita berupaya dengan kajian ini mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Kesana aja di pikirannya. Ada lagi satu riwayat, Suhaib. Nah, Suhaib ini bukan orang Quraisy, tetapi orang Rum. Nabi mengatakan Suhaib minna ahlal bait. Suhaib ini bagian daripada keluarga kami. Meskipun bukan keluarga dari sisi biologis, tetapi dari sisi ideologis beliau dianggap sebagai keluarga Nabi. Maka keluarga Nabi dibagi 2. Alu Muhammad itu dibagi 2, dari sisi nasab, dari sisi kasab. Saya ulang, dari sisi nasab, dari sisi kasab, dari sisi ideologis, dan dari sisi biologis. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita dianggap sebagai umat beliau dan dianggap sebagai keluarga beliau. Masuk pada kebiasaan Nabi, pertama, Nabi itu tidak pernah sholat maktubah kecuali berjamaah. Mudah-mudahan di Al-Bayan ini jamaah semua ya, sholat wajibnya jamaah semua kan. Nabi tidak pernah sholat maktubah kecuali dengan berjamaah. Meskipun dalam madhab Syafi'i sholat berjamaah itu sunnah muakkadah saja, atau bahasanya ada fardu kifayah saja. Jadi kalau sudah ada yang mengerjakan, dia tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau dalam madhab yang lain seperti madhab Imam Ahmad, itu wajib berjamaah. Kalau nggak berjamaah, fasik, dia dosa besar itu. Nah, bagaimana Nabi? Nabi itu tidak sholat maktubah kecuali dengan berjamaah. Meskipun sholat isya misalnya di akhir waktu. Jadi Nabi terkadang mengakhirkan sholat isya, yuakhiru sholatal isya ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Pertengahan malam jam berapa? Jam 12 ke bawah.
tapi tetap masih berjamaah karena Nabi punya santri. Kalau di sini boarding ya, punya santri yang tinggal di emperan Masjid Madinah. Namanya apa? Namanya siapa? Ahlus Suffah itu ya. Ahlus Suffah pernah dengar? Ahlus Suffah ini santri-santrinya Nabi, mahasiswa-mahasiswanya Nabi yang datang dari Mekah, muhajirin tuh ke Madinah. Mereka tidak punya apa-apa, miskin. Bahkan digambarkan dalam hadis itu hanya diri mereka sendiri yang mereka miliki. Itu ditempatkan oleh Nabi di emperan Masjid Madinah, fluktuatif, kadang 70 orang, kadang sampai 40 orang. Dari mana mereka makan? Ya dari Nabi dan dari para sahabat yang kaya. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang punya satu piring makanan harus cukup untuk 2 orang. Siapa yang punya 2 piring makanan yakfi alal arba, harus cukup untuk 4 orang. Itu saking miskinnya mereka. Salah satu alumninya yang terkenal, pernah dengar siapa? Sayyiduna Abu Hurairah itu ya. Pernah dengar Abu Hurairah? Itu alumni Ahlus Suffah itu. Sahabat paling banyak meriwayatkan hadis, 5.374 hadis. Sayyiduna Abu Hurairah. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Ini dicatat, nanti saya pertanyakan di akhir. Hadiahnya motor. Nah, Nabi terkadang mengakhirkan sholat Isya ila nisfil lail, sampai pertengahan malam, tapi tetap dengan berjamaah. Kenapa sampai diakhirkan? Ada yang nanya, kenapa Ustadz, bukankah sholat tepat waktu itu lebih baik? Tidak selalu. Tidak selalu. Kenapa Nabi mengakhirkan sholat Isya ila nisfil lail? Karena ingin mendapatkan fadilah qiyamul lail, ingin mendapatkan keutamaan menghidup-hidupkan malam, qiyamul lail, salah satu alasannya. Itu yang pertama. Jadi kebiasaan Nabi adalah tidak pernah sholat maktubah kecuali berjamaah. Syukur-syukur adik-adik nambah dengan sholat rawatibnya itu, minimal yang muakkadah. Saya ingin bertanya nih, yang muakkadah ya. Jadi sholat rawatib itu ada yang muakkadah, ada yang ghair muakkadah itu. Mungkin ada yang bisa menyebutkan yang muakkadah? Rawatib. Qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, 4 rakaat. Qabliyah asar muakkad atau bukan? Enggak. Qabliyah maghrib muakkad apa bukan? Sebelum maghrib bukan muakkad. Ba'diyahnya muakkad. Qabliyah isya ghair muakkad. Setelahnya yang muakkad. Jadi kalau bisa qabliyah zuhur jangan ditinggalkan, ba'diyah zuhur jangan ditinggalkan, qabliyah asar enggak muakkad, tapi kalau mau melakukan silakan. Qabliyah maghrib tidak muakkad, kalau mau melakukan silakan. Qabliyah isya tidak muakkad, tapi kalau mau melakukan silakan. Ba'diyahnya yang muakkad. Kemudian qabliyah subuh, qabliyah itu muakkad. Nabi tidak pernah meninggalkan qabliyah subuh, sampai beliau mengatakan rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau ditanya sekarang siapa orang paling kaya di dunia ini, ya orang yang qabliyah subuh itu, orang yang mau sholat subuh. Maka di pesantren kami Pak Ali Mustafa Yakub itu santri kalau nggak sholat subuh dikejar, itu dicari, disuruh berdiri kalau nggak sholat berjamaah maksudnya ya. Jadi itu kata Nabi, siapa yang sholat rawatib 12 rakaat setiap hari, maka dibangunkan baginya satu istana di surga. Artinya dia menjadi ahli surga. Itu gambaran orang yang akan masuk ke dalam surga, karena akan diberikan satu istana di surga. Mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan ya. Qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, qabliyah asar muakkad apa bukan?
Bukan, tapi boleh dilakukan. Ba'diyahnya nggak ada ya, ba'diyah asarnya nggak ada. Qobliyah maghrib boleh dilakukan? Boleh, tapi bukan muakkad. Ba'diyahnya yang muakkad, ba'diyah maghribnya. Qobliyah isya muakkad? Tidak muakkad, tapi boleh dilakukan. Ba'diyahnya yang muakkad. Kemudian qobliyah subuh itu yang muakkad, bahkan dalam perjalanan sekalipun Nabi itu tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Mohon maaf, ada 2 sunnah, sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi meskipun dalam keadaan safar. Safar itu dalam keadaan perjalanan. Pertama, qobliyah subuh. Kedua, sholat witir. Kalau sholat tahajud Nabi kadang meninggalkan tuh kalau di perjalanan ya. Tapi kalau witir dengan qobliyah subuh nggak pernah meninggalkan. Innallaha witrun yuhibbul witro, itu ya. Allah itu ganjil, maha ganjil, menyukai sesuatu yang ganjil. Nah, itu kalau adik-adik tidak sempat sholat tahajud, tidak sempat sholat mutlak pada malam hari, minimal sholat witir 1 rakaat itu jangan ditinggalkan, karena itu sholat pertama yang paling dicintai oleh Allah, kedua tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu nyerempet ke sholat sunnahnya ya. Saya mulai dulu dari situ. Kedua, Nabi itu menggunakan malamnya dengan 3 kategori, 3 amalan. Pertama, untuk istirahat, 1/3 malamnya untuk istirahat. Kedua, 1/3 malamnya untuk keluarganya. Nabi punya istri banyak ya, ada berapa? Nah, ada 9. Itu setelah Sayyidah Khadijah ya. Nah, 1/3-nya untuk keluarganya, 1/3-nya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau selalu bangun di 1/3 malam terakhir. Sampai beliau mengatakan afdhalus shalah ba'dal maktubah sholatul lail. Salat paling utama setelah salat maktubah adalah salat qiyamul lail. Oke. Nabi tadi saya sampaikan di awal terkadang mengakhirkan salat isya, dan itu beliau lakukan tidak tidur lagi sampai subuh itu. Nah, di sela-sela subuh terkadang beliau ada istilahnya membaringkan badannya. Iltoja'a itu ya bahasa hadisnya. Jadi membaringkan seperti orang meninggal itu. Itu sunnahnya sebelum subuh. Kemudian ditanya oleh istri beliau, apakah wahai Rasulullah engkau tidur sebelum witir? Jawaban beliau apa? Inna ainayya tanaman wala yanamu qalbi. Ya, mata saya tidur tetapi hati saya nggak tidur. Jadi Nabi itu, seluruh Nabi ya sebenarnya, matanya terpejam tetapi hatinya tidak pernah tidur, zikrullah terus. Makanya Nabi itu nggak pernah sakit. Sakitnya cuma 2 kali dalam seumur hidupnya, itu pun diracun. Selalu ceria, selalu senyum. Apa bahasa sahabat itu? Ma ra'aitu aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak melihat orang yang paling banyak senyumnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa selalu senyum ceria dengan orang itu, selalu bahagia? Karena hatinya bersih, selalu zikir. Hatinya selalu zikir. Nah, di sini saya lihat sekolah berbasis Al-Qur'an. Nah, ini tidak ada zikir paling utama selain zikrul Qur'an. Mudah-mudahan jadi hufaz semua di sini ya. Menghafal semua kan di sini, Pak? Menghafal. Hafidul Qur'an semua. Ah, itu mohon maaf, Nabi itu sebelum
subuh seringkali tidur tidur membaringkan badannya ke kiblat sebelah kanan ya, ala jambil aiman. Itu sunnahnya. Tapi jangan sampai tidur ya kemudian bablas sampai subuh sampai siang gitu, enggak. Itu tidur untuk mengingat-ingat bahwa kita ini akan kembali, akan mati. Nah, kalau mau dilakukan itu sunnahnya Nabi. Kemudian setelah itu qobliyah subuh, sholat subuh, dan Nabi tidak langsung pulang. Nabi baru pulang itu setelah sholat isyraq 2 rakaat. Sholat isyraq 2 rakaat ketika terbit matahari, beliau baru pulang. Bahkan terkadang setelah sholat duha. Sholat duha itu yang afdol jam berapa? Yang utama sholat duha idza ramadatil fisal, dalam hadisnya apabila unta-unta itu sudah kepanasan, kira-kira jam 8, jam 9 itu afdolnya. Nah, Nabi terkadang pulang dari masjid jam segitu. Kalau masih pagi kurang bagus, kurang afdol. Kalau sudah panas, itu afdol sholat duha tuh. Kira-kira jam 9, jam setengah 10 lah. Ada satu kisah ini unik, mudah-mudahan bisa diamalkan. Nabi ini sebelum masuk ke dalam masjid itu melihat istrinya, salah satu istrinya wiridan itu. Wiridannya apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Terus masuk ke dalam masjid. Pulang-pulang setelah sholat duha itu istrinya masih wiridan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dulu wiridannya pakai biji kurma itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mungkin sudah ribuan kali istrinya ini wiridan, zikir dengan zikir tasbih. Kemudian Nabi mengatakan, wahai istriku, maukah aku beritahu satu amalan, satu zikir yang apabila engkau lakukan itu lebih baik daripada engkau lakukan semenjak subuh tadi itu? Ya mau dong, kata istrinya. Qul, kata beliau, subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Sama-sama coba. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Itu baca satu kali sama seperti bapak, ibu, adik-adik baca tasbih dari subuh sampai siang tadi itu, sampai sholat duha, cuma baca satu kali. Bisa hafal? Nanti saya sampaikan di akhir nih. Saya pertanyakan. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji baginya, adada khalqih, sebanyak ciptaannya, wa zinata arsyih, seluas arasnya, wa ridha nafsih, sebanyak ridhonya, wa midada kalimatih, dan sebanyak kalimatnya. Nanti kalau pengen lengkap minta ke Ustadz ini. Nah, itu diamalkan setelah sholat subuh. Kalau malas baca satu kali itu sudah pahalanya wa midada kalimatih, sebanyak kalimat-kalimat Allah. Adada khalqih, sebanyak makhluknya Allah. Nggak terhitung makhluknya Allah ya. Ahabbul kalam, dalam hadis, arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Kalam, zikir, ungkapan, perkataan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 4. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, enggak berdosa, enggak bermasalah kita mau mulainya dari mana saja. Apa saja keempat kalam itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bahkan dalam riwayat yang lain, siapa yang baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wurisat lahu nakhlatun fil jannah, ditumbuhkan satu pohonan baginya di surga. Satu kali satu pohon di surga, baca 2 kali 2 pohon di surga, baca 3 kali 3 pohon di surga.
1000 kali baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, punya hutan di surga. Pertanyaannya, apakah surga sudah ada atau belum ada? Sudah ada. Sudah ada apa belum ada? Sudah ada. Tandanya ada dalam Quran, uiddat lil muttaqin, menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu kata kerja yang sudah berlalu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah engkau menuju ampunan Tuhan kalian dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya sudah ada surga itu, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Siapa yang menyempurnakan surga? Manusia. Maka ada dalam hadis itu, siapa yang bangun masjid, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya satu istana di surga. Satu masjid, satu istana di surga. 2 masjid punya 2 istana di surga. Jadi ketika kita beramal soleh, sesungguhnya kita sedang membangun kafling kita sendiri di surga. Nah, salah satunya tadi, kalau sering baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka kita sedang membangun kafling kita sendiri di surga. Sebaliknya, kalau kita senang melakukan maksiat, dosa, keburukan, maka sesungguhnya kita sedang membangun kafling kita sendiri, rumah kita sendiri di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oke, itu satu kisah unik ya. Menurut saya sih unik, karena ijazah ini, zikir ini diberikan oleh Nabi tanpa diminta oleh istrinya. Jadi istrinya berzikir bagus tuh, subhanallah 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 subhanallah. Tapi ada satu zikir yang utama yang apabila dia baca cuma 1 kali, itu bisa melebihi amal dia. Yang dia lakukan banyak itu. Kemudian Nabi itu terkadang tidak pulang sebelum selesai sholat duha atau sebelum sholat isyraq. Pahalanya luar biasa ini. Dalam hadis, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk tidak melakukan hal yang sia-sia sampai waktu syuruk, terbitnya matahari, kemudian sholat isyraq 2 rakaat, itu dalam hadis, kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah tammah tammah, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna sempurna dan sempurna. Kalau bapak ibu belum diberikan anugerah untuk berangkat haji dan umroh pada saat ini karena mungkin ngantri bertahun-tahun, perbanyak sholat subuh berjamaah di masjid, tidak pulang sampai sholat isyraq. Tidak pulang ya, pantang pulang sebelum sholat isyraq. Nah, terserah itu mau zikir Quran, mau zikir tasbih, yang penting tidak melakukan hal yang sia-sia. Mau ta'lim seperti ini, kemudian selesai jam 6 kira-kira kalau sekarang sholat isyraqnya, kemudian setelah itu baru pulang. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Terus sholat duha Nabi juga tidak pernah meninggalkan, jarang meninggalkan maksudnya. Kemudian di pertengahan siang kebiasaan Nabi itu ada qailulah. Qailulah 10 menit lagi ya. Kok perasaan cepet banget ini. Qailulah, sering qailulah ya. Nah, itu ada 2 pendapat. Boleh dilakukan qabla zuhri, sebelum waktu zuhur, atau setelah sholat zuhur. Jadi qailulah ini tidak harus tidur. Qailulah ini tidak harus tidur, dia beristirahat begitu, sudah dianggap qailulah. Dan ini sunnahnya Nabi. Alaikum bil qailulah dalam hadis. Kalian kerjakanlah sunnah qailulah, karena setan tuh nggak qailulah. Kenapa ulama dulu, para sahabat dulu, Nabi itu melakukan qailulah untuk bangun malam, untuk bisa qiyamul lail. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin. Karena qiyamul lail itu pekerjaan orang-orang soleh.
Oke, tetap sholat zuhurnya berjamaah ya. Silahkan bisa dilakukan pertengahan siang, qabla zuhri, kira-kira 10 menit sebelum zuhur, qailulah dulu sebentar, bangun, baru sholat zuhur berjamaah. Kalau dulu Nabi, mohon maaf, terkadang diakhirkan sholat zuhurnya itu. Kalau panasnya menyengat, Nabi kalau panasnya itu menyengat seringkali mengakhirkan sholat zuhur. Tapi tetap berjamaah. Boleh sholat zuhur diakhirkan kalau panas betul ya. Kalau di sini kan AC, enak ini. Jadi tidak ada alasan untuk mengakhirkan. Kalau dulu panas menyengat, Arab Saudi tidak ada pohon gersang, jadi wajar diakhirkan. Fa innahu min faihi jahannam, karena panasnya siang itu berasal dari uap-uapnya neraka itu. Kemudian sholat asar berjamaah. Setelah itu Nabi terkadang silaturahmi itu. Jadi tidak melulu ibadah individual sholat melulu, enggak. Terkadang Nabi pergi ke sahabat-sahabatnya, menerima tamu, kemudian mendoakan. Kalau ada masalah saudaranya, beliau menemani sampai selesai persoalannya. Terus kemudian masuk maghrib, sholat berjamaah. Di situ ada sholat yang disebut oleh ulama setelah sholat maghrib itu sholatul awwabin. Nah, itu ada yang mengatakan 12 rakaat sampai sholat isya. Silahkan yang mau melakukan, silahkan. Sunnah ini. Ada juga yang mengatakan sholatul awwabin itu sholatul duha. Tapi ini dikatakan juga oleh ulama sebagai sholatul awwabin, dilakukan setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Nah, setelah sholat isya, Nabi itu jarang bicara yang kesana kemari. Yakrahu an-naum qoblal isya wal hadits ba'daha gitu ya. Nabi sangat tidak menyukai tidur sebelum isya dan ngomong macem-macem, ngelantur kesana kemari setelah sholat isya. Jadi beliau langsung tidur setelah sholat isya itu untuk bangun malam, untuk qiyamul lail. Pertanyaannya, kalau bapak ibu tidak bisa bangun malam atau kelewat bangun malamnya tapi ingin mendapatkan pahala bangun malam, ada satu amalan, mudah-mudahan tidak ditinggalkan. Kalau bisa sebelum tidur baca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah itu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah pada malam hari, maka kafatahu, maka dia telah cukup dengan membaca 2 ayat terakhir itu. Artinya kafatahu min qiyamil lail, dia telah cukup dari melakukan sholat malam, dari melakukan baca Quran pada malam hari, sholat tasbih, sholat witir. Kalau kelewat ya, tapi sebelum tidur sudah membaca 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, kafatahu min qiyamil lail, maka dia telah cukup dari melakukan sholat semalaman suntuk. Ada juga yang menafsirkan kafatahu minasyarr, pembacanya akan dijaga dari hal-hal yang tidak dia inginkan. Kira-kira hafal semua 2 ayat terakhir? Mari sama-sama. Terakhir ini ya, ini waktunya sebentar ini. Saya biasa ngisi 2 jam 3 jam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa kita baca istiqomah sampai akhir hayat kita. Saya sarankan imam sholat isya atau sholat maghrib itu di rakaat pertama bacanya Amanar Rasul, nanti untuk mengingatkan jamaah agar selalu membaca dua ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah ini karena keutamaannya, fadilahnya yang luar biasa. Mungkin kita lanjutkan ya di pertanyaan. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, cuma ya karena waktu ya, terbatasnya waktu. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah memberikan materi yang bermanfaat sekali kita terkait dengan kebiasaan Rasulullah SAW, mulai dari sholat, terutama sholat sunnahnya yang tidak pernah meninggalkan daripada sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Baik, untuk selanjutnya kepada seluruh peserta, baik yang offline dan juga yang online. Yang online masih tetap semangat? Yang online? Masih Pak. Alhamdulillah. Yang offline semangat? Alhamdulillah. Dari dewan gurunya tetap semangat? Baik, selanjutnya akan kami beri kesempatan untuk bertanya. 3 pertanyaan. Selesai 3 pertanyaan. Pertama, kami persilahkan offline terlebih dahulu. Offline. Dari siswanya dulu barangkali ada. Ini siswa SMP apa gurunya? Ini guru. Silakan kepada Ustaz Saiful. Yang bertanya dapat hadiah dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan untuk bertanya. Tadi di awal Ustaz menyampaikan kita ini tidak berdasar Nabi Muhammad gitu ya. Tidak. Tapi kita harus mengikuti ajaran beliau. Kita kan berjalan waktu dan berjalan kita dengan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu dengan jarak geografis Arab dan Indonesia. Kita arahan dari Ustaz bagaimana caranya kita memelihara keyakinan kita supaya tetap istiqomah dengan ajaran dari Muhammad. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Saiful, luar biasa pertanyaan. Bagaimana kita tetap istiqomah dalam mengikuti ajaran Rasulullah SAW seperti Ustaz Saiful. Silahkan Ustaz dijawab. Bagi orang awam diwajibkan bermadhab ya. Bagi orang yang tidak bisa berijtihad sendiri, kita diwajibkan mengikuti ulama, karena mereka yang bisa memahami nas-nas yang datang kepada kita. Adapun kalau levelnya sudah mujtahid, dipersilahkan berijtihad sendiri. Tadi saya sampaikan ada beberapa pendapat terkait hukum daripada sholat berjamaah itu. Menurut madhab Imam Ahmad, sholat berjamaah hukumnya wajib. Jadi bagi yang tidak sholat berjamaah, maka hukumnya fasik, dosa besar dia.
Menurut madhab Syafi'i kalau sudah dilakukan gugur, fardu kifayah maksudnya itu. Bahkan ada yang mengatakan sebagian sunnah muakkadah saja, jadi boleh sholat fardu sendirian. Dalilnya apa? Dalilnya sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu dapat 27 derajat, kalau sholat sendiri dapat 1, artinya masih sah gitu, tapi dapatnya 1 derajat. Nah kalau mengikuti Nabi, ya Nabi itu tidak pernah sholat maktubah kecuali berjamaah. Kenapa ada perbedaan pendapat begini sebenarnya? Sebenarnya untuk memudahkan kita. Terkadang kita tidak bisa terus-menerus sholat berjamaah, terkadang dalam kondisi tertentu kadang tidak bisa gitu. Nah ada ulama yang membolehkan. Nah di sini pentingnya kita ngikuti ulama itu. Nah, mudah-mudahan ya istiqomah tadi. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan ya. Istiqomah itu ada kesabaran untuk terus melakukan ketaatan, ada kesabaran untuk terus melakukan ketaatan, ada kesabaran untuk terus berupaya menjauhi kemaksiatan. Itu istiqomah. Nabi itu pernah memberikan nasihat kepada sahabat mulia namanya Sayyiduna Mu'ad bin Jabal. Siapa? Sayyiduna Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad inni uhibbuk. Wahai Mu'ad, saya ini mencintai kamu, sayang sama kamu. Kalau bisa setelah sholat itu jangan tinggalkan satu doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk terus mengingatmu, berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bantu aku untuk terus berterima kasih kepadamu, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bantu aku agar ibadahku ini baik. Ini doa maksudnya Nabi ini agar kita ini melakukan ibadah amaliyah itu dengan istiqomah. Dengan istiqomah, karena amalan paling utama adalah amalan yang dilakukan dengan istiqomah walaupun sedikit amalan itu. Salah satu upayanya terus membaca doa ini setelah sholat gitu ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau dalam riwayat yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa minta istiqomah. Nabi pernah ditanya, wahai Nabi, saya lihat engkau tidak pernah meninggalkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jawaban Nabi apa? Qulubul ibad baina asabi'ir rahman, itu ya. Hati-hati hamba Allah itu di antara jari jemarinya Tuhan. Ini perlu ditakwil maksudnya, jangan dipahami seperti manusia gitu, ada di antara jari jemarinya Tuhan. Maksudnya apa? Boleh jadi pagi hari orang itu taat, sore hari sudah maksiat lagi. Itu karena kita tidak minta hati kita berada dalam ketaatan. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami untuk selalu berada dalam ketaatan. Kenapa Nabi minta seperti itu? Terkadang orang itu pagi hari kafir, muslim, sore hari sudah kafir lagi. Sama lah kayak antum Ramadan, semangat nih Ramadan, khatam Quran sudah berapa kali? Mungkin berkali-kali. Baca kulhu berapa kali? Keluar bulan Ramadan kira-kira khatam Qurannya masih lanjut atau bagaimana? Sudah pensiun kan rata-rata, tapi mudah-mudahan di sini masih terus istiqomah ya. Hah? Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan berapa kali menghatamkan Quran? Yakhtimul Quran sittina khatmatan, 60 kali hataman. Ada guru kami di Banten, Abu Yacidahu, Pandeglang, Banten, itu nggak turun sahur sebelum hatam Al-Quran dalam terawih itu. Jadi ulama-ulama dulu itu betul-betul menggunakan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Jadi semua itu ditinggalin, fokus Quran. Oke. Itu salah satu upayanya Pak ya. Ya muqallibal qulub, kemudian Allahumma a'inni ala dzikrik. Satu lagi.
Khudhu minal amal ma tutikun, itu kata Nabi, ambil amal itu yang mampu dilakukan. Kalau mampunya baca Quran itu sehari 1 juz ya di sini, maka ya sudah 1 juz aja, yang penting istiqomah. Maka lebih baik sholat tahajud itu 2 rakaat tapi terus dilakukan tiap malam, ketimbang 1000 rakaat hanya pada malam itu saja. Lebih baik antum baca Al-Quran sehari 1/4 juz daripada sehari hatam, setelah itu nggak ngaji lagi, baru 2 tahun kemudian baru ngaji. Itu tidak disukai oleh Allah ya. Dan yang keempat, berupaya menjauhi maksiat. Karena mohon maaf, orang itu malas ibadah rata-rata hatinya itu banyak hitamnya. Orang melakukan maksiat 1 kali, hitam 1 di hati, 2 kali hitam 2 di hati, 3 kali 3 hitam di hati. Kalau berkali-kali hatinya hitam. Kalau orang hatinya sudah hitam, dengar adzan gak mau ke masjid. Kalau kata orang Sunda dianggap hitut kuda gitu. Dianggap hitut kuda, adzan walaupun rumahnya dekat masjid, dia nggak mau ke masjid. Kenapa? Hatinya berkarat itu. Maka harus banyak istighfar itu, karena ya kita tiap hari melakukan dosa. Nabi itu walaupun tidak punya dosa, setiap hari, ini tadi belum saya sampaikan ya, istighfarnya 70 kali minimal itu. Dalam riwayat yang lain 100 kali itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu jawaban. Pencerahannya agar kita dapat istiqomah di dalam ibadah. Untuk selanjutnya penanya kami siapa yang online? Yang bertanya dipersilakan. Ya, atas nama siapa? Silakan sebutkan nama dan kelas. Dia dari kelas 1. Dihan dari kelas 71. Silakan Kak Dihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sudah sholat witir pada waktu isya atau sebelum tidur, karena kita tidak terbiasa sholat tahajud, lalu pada Allah kita diberikan kesempatan oleh Allah menjalankan sholat tahajud, apakah kita harus sholat witir lagi atau tidak? Terima kasih, Ustaz. Ya. Kalian bisa di-on-kan kameranya. Oh, ini yang online nih. Masya Allah. Yang online berapa orang yang hadir? 200. Luar biasa. Dalam hadis sahih ya, la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Pertanyaannya, apakah kita boleh melakukan witir lagi setelah sholat tahajud, padahal sebelum tidur kita sudah sholat witir? Boleh nggak? Dalam hadis kan la witrani fil lailah ya, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Apakah boleh setelah sholat tahajud kita witir lagi? Boleh, asal tahu caranya. Masih dianggap 1 kali, bukan 2 kali, asal tahu caranya. Sholat witir dalam 1 malam berapa rakaat? Paling banyak dalam riwayat 11 rakaat. Oke, misalnya sebelum tidur, tadi siapa yang nanya? Jihan, sholat witir 3 rakaat, setelah itu tidur. Jam 2 bangun ingin sholat tahajud, tapi di akhir ingin sholat witir lagi. Bisa. Caranya, sebelum sholat tahajud, para ulama mengajarkan sholat witir lagi 1 kali. Jadi digenapkan yang 3 itu menjadi 4. Bisa dipahami? Sebelum sholat tahajud, sholat witir lagi 1 rakaat sebelum sholat tahajud ya. Jadi digenapkan yang 3 sebelum tidur jadi 4. Baru sholat tahajud. Nah, di akhir diganjilkan lagi dengan sholat witir. Itu dianggap oleh para ulama masih 1 witir dalam 1 malam. Bisa dipahami? Caranya begitu. Nah, bagaimana kalau kita niatnya tidak ingin melanjutkan witir, sudah cukup sebelum tidur kita melakukan witir. Jadi ketika bangun tidak perlu witir lagi. Nah, witir kata para ulama paling banyak 11 rakaat.
Itu bisa dilakukan 3 langsung, bisa dilakukan 1 rakaat saja, atau bisa dilakukan 2-2-2-1 gitu. Bahkan dalam riwayat bisa langsung dilakukan 5 rakaat. Ya. Yang penting tidak meninggalkan sholat witir. Bisa dipahami? Ya. Itu Ustadznya kayaknya masih ragu itu. Sebagai sholat sunnah penutup. Ya. Terus bagaimana kalau misalkan sholat witirnya setelah isya, terus sholat tahajud dan sholat witir bagaimana jadinya? Ya, tidak apa-apa, karena Sayyidina Umar itu kebiasaan sholat witirnya sebelum sholat tahajud, sebelum tidur. Saya nggak mampu kalau sholat witir saya itu setelah sholat tahajud. Sayyidina Abu Bakar yang mampu. Sementara Sayyidina Umar saya nggak mampu, saya mampunya sebelum tidur, ya sudah kata Nabi. Makanya para ulama mohon maaf menganggap sholat witir itu bagian daripada sholat tahajud. Jadi tidak mesti penutup. Semua sholat malam, sholat mutlak yang dilakukan sholat malam, sholat tahajudnya, sholat witirnya, itu sesungguhnya sholat tahajud dalam nama umum ya. Dalam artian nama umum. Tahajud apa artinya Pak? Tahajud. Tahajud apa artinya? Menjauh daripada tempat tidur tuh tahajud. Menjauh, lambungnya menjauh. Nah, sholat witir itu menurut para ulama itu juga sebenarnya namanya sholat tahajud dalam arti umum, karena menjauh dari tempat tidur. Asal dilakukan setelah sholat isya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah boleh sholat tahajud tanpa tidur? Kan ada orang tuh harus tidur aja gitu. Bagaimana kalau dia nggak bisa tidur tiap malam? Apa penyakit apa itu? Insomnia. Insom. Apa sih bahasanya? Mohon maaf saya nggak begitu bahasa Inggrisnya yang kurang. Insomnia. Saya itu ke Kanada, ke Amerika berkali-kali, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. I love you aja bisanya, sama thank you gitu. Bagaimana kalau dia nggak bisa tidur setiap malam? Apakah boleh tahajud? Boleh. Tahajud itu tidak harus syaratnya tidur. Memang ada ulama yang mensyaratkan harus tidur dulu walaupun sebentar. Tapi tidak harus tidur. Nah, silahkan kalau yang nggak bisa tidur, perbanyak sholat setiap malam. Karena itu sholat yang paling afdal setelah sholat wajib. Ya, jadi tidak harus untuk menutup ya. Tidak harus untuk menutup sholat-sholat sunnah. Sudah bisa dipahami. Juga latihan insya Allah bisa dipahami. Insya Allah kita Ustaz, terima kasih terima kasih Allah. Jazakallah, jazakillah khairan. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan lagi dari Anda Al-Farazil. Boleh dicatat yang bertanya, insya Allah ada tugas dari kami. Dari saya belum ada kuis ini. Gimana? Gak bawa buku. Terus saya mau nanya, tadi kan Ustaz bilang Nabi Muhammad melakukan sholat witir. Nah, terus pertanyaannya, fadilah sholat witir itu Apa? fadilah sholat witir. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Keutamaan fadilah sholat witir. Keutamaannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya. Dalam hadis innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu maha ganjil dan mencintai yang ganjil. Artinya sholat witir itu kan ganjil. Jadi pelakunya akan diberikan mahabbah, kasih sayang, cinta, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya. Itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Bahkan mohon maaf, ada satu imam besar, kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hambal, siapa yang meninggalkan sholat witir lam tuqbal syahadatuhu, syahadatnya nggak diterima. Artinya syahadat persaksian ya, bukan syahadat apa namanya syahadu, persaksiannya nggak diterima karena dianggap cacat gitu.
dianggap aib orang yang hidupnya selalu meninggalkan sholat witir. Saking para ulama itu memperhatikan sholat yang satu ini. Dan ini saya pernah dikasih ijazah, kalau kita agak sulit gitu ekonomi ya, kok seret hidup ini, rezeki susah gitu, rezeki susah gitu, jodoh kok kayaknya semakin menjauh. Ada yang masih jomblo ya? Kata para ulama, karena kita kurang mendekati Allah itu dengan amalan-amalan yang dicintai olehnya. Salah satunya adalah sholat witir ini. Jadi ini amalan sholat witir, amalan yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau kita ingin semuanya dimudahkan, jodoh didekatkan, urusan-urusan itu dipermudah, itu harus memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah sholat witir. Itu salah satunya, fadilahnya banyak. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Insyaallah agar kita dicintai Allah, maka usaha kita tetap dapat menjaga sholat witir. Terima kasih untuk segera yang ikut hadir, baik yang online ataupun juga yang offline. Rasanya ini kami tetap mendengarkan ilmu dari Ustaz, namun karena terbatasnya waktu, akhirnya terpaksa kami mencukupkan sampai di sini. Namun sebelumnya kami mohon doa Ustaz untuk serta semuanya yang mendukung juga kami para guru, mudah-mudahan senantiasa dalam Mudah-mudahan semuanya dapat Lailatul Qadar ya. Ada itikaf di sini? Ada itikaf? Kalau di Garut bukan itikaf, domba cup. Apa pemain bola itu? Bukan itikaf, domba cup kata dia. Lomba-domba. Mudah-mudahan semuanya dapat mega bonus Ramadan, Lailatul Qadar. Kalau bisa setiap malam kita tidak meninggalkan satu doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Satu lagi, Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadar. Itu ya, ini ijazah dari guru kami. Allahumma la tahrimna ajra lailatul qadar. Ya Allah, jangan haramkan bagi kami pahala malam qadar, yang pahalanya itu khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. I'tikaf kita kalau bertepatan dengan malam qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada beriktikaf selama 1000 bulan. Baca Quran kita kalau bertepatan dengan malam qadar khairun min alfi syahrin, tidak lagi dikalikan 10 kebaikan, tetapi dikalikan sama seperti membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Semua ibadah kalau bertepatan dengan malam qadar khairun min alfi syahrin. Maka rugi kalau kita meninggalkan di 10 terakhir itu dengan hanya HS tidur. Mudah-mudahan sekali lagi dapat Lailatul Qadar semua ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-mab'uthi min tihamah wal amiri bil ma'rufi wal istiqamah wasyafi'i li ahli dhunubi fi arasatil qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya muqallibal qulub tsabbis qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'a ahlil Qur'an wa najjina minan nirani bi syafa'atil Qur'an warham jami'a ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'alas sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma barik hadzal ma'had, Allahumma barik hadhil muassasah Al-Bayan, Allahumma barik hadhil muassasah, Allahumma barik hadhil muassasah wa fiqil qaimin alaihi ila ma yuhibbuhu wa yardah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim